Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Kamelia dan di seberang sana masih ada Mbak Roma Uli Butar-Butar yang kemarin sempat di part 1. Ada yang belum lihat videonya? Seru loh. Kita lihat dulu videonya yang sebelumnya ya. Dan di part 2 ini Mbak Uli sebagai mahasiswa Indonesia yang saat ini berkuliah di Columbia University akan cerita kepada kita tentang culture shock di Amerika. Nah, Mbak Uli, ketemu lagi ya Mbak. Ketemu lagi Ya, ya Mbak. halo Mbak. Halo, Lagi. Mbak. Dulu sebelum berangkat ke Amerika, kebayangnya itu seperti apa sih Mbak hidup di Amerika, kemudian mungkin juga jauh dari keluarga ya. Kebayangnya Amerika itu seperti apa Mbak? Atau Mbak Uli sudah pernah mungkin sebelumnya di Amerika? Oh enggak, ini pertama kali saya ke Amerika. Mm-mm. Yang dulu ketakutan pertama saya sih ini eh, syuting. Di sini kan Syuting? banyak Heeh. tembak-tembakan. Oh, oke oke. Air Latihan gun, air menembak, gun. Jadi latihan menembak. ya, tadi ya namanya kayak terpengaruh sama film-film Amerika kali ya. Iya Terus iya iya. Terus? waktu itu kan lagi rame kasus Black Lives Matter juga. Iya. Terus Mm-mm. banyak juga yang kasus-kasus penembakan itu kayak pas kita waktu di sini di Georgia itu kayak berapa orang tuh meninggal karena ditembak gitu kan. Nah, Mm-mm. ketakutan saya pertama kali dulu itu, oh my god, gimana Mm-mm. ya di sana Mm-mm. tiba-tiba ditembak aja gitu. Karena orang di sini kayak random gitu kan, enak banget nembakin orang. Iya iya. Nah, itu Heeh. ketakutan pertamanya dulu Mm-mm. sebelum berangkat. Mm-mm. Terus setelah sampai sana gimana Mbak? Nah, setelah Heeh. sampai di sini ternyata yang saya temui aman-aman aja, terutama di New York ya, karena cukup diverse, banyak banget orang di sini macam-macam, Mm-mm. dengan banyak beragam banget latar belakangnya, eh, berbagai negara. Jadi benar-benar kayaknya New York ini paling diverse dari semua state deh. Jadi Mm-mm. ya aman dan nggak terlalu kayak berasa ada rasis. Mm-mm. Nah, mungkin beda di beberapa state, itu mungkin karena lebih eksklusif golongan tertentu gitu kan. Ya Mm-mm. mungkin menurut beberapa cerita teman itu memang di sana itu ya agak beda sama di Oh, New York di New York. gitu. Mm-mm. Jadi beruntunglah kita Mbak Uli berada di kota yang memang beragam sekali ya New York itu ya orangnya Iya, dari ya, mana-mana itu gitu. berarti. Jadi kita kayak Iya, nggak merasa sendirian kan di sana maksudnya. iya, iya. Ini Mm-mm. segala bentuk macam manusia di sini bisa ditemui. Manusia Segala oke. macam bentuk rambut, warna rambut, oh, dengan Warna segala gaya kulit ya. berpakaian. Wah, yang benar-benar. Jadi nggak berasa. Oke. Kalau yang bikin culture shock banget apa sih Mbak? Sebenarnya kita biasa hidup di Indonesia ya. Mungkin makan nasi ini biasa terutama. Apa yang bikin culture shock di sana Mbak? Yang berasa banget nih Mbak Uli. Kalau saya culture shock-nya mungkin dari segi bahasa kali ya. Mm-mm. Jadi kebetulan saya tinggal di daerah Harlem tuh, bahasa Inggrisnya kalau ini ya cepat gitu. Saya kurang ngerti, itu agak culture shock buat saya. Oh, Inggrisnya Jadi Inggris Inggris nge-rapnya ini ya. ya ya Inggris benar. nge-rap. Jadi cepat terus kayak Inggris nge-rap terus Heeh. kayak ya gitu. Jadi Ngomongnya agak cepet ya Mbak ya. iya cepat. Dan itu kan Ah, American style gitu kan iya ngomongnya. iya. Kadang ya kadang saya nggak paham gitu. Tapi lama-lama ya menyesuaikan diri juga. Nanti logatnya lama-lama gitu juga ya Mbak Uli ya akhirnya. Udah mulai sih Udah mulai ya. kayak bilang kayak sit gitu kayak Nah, udah itu, nah itu. jadi ke bawah Jadi juga ke bawah ya. ya ya. Loh Mbak, udah biasa makan nasi di sana terus makannya gimana tuh? Gampang menyesuaikan. Apa pertama kali datang perut Oh sempat mah-mah sedikit gitu? enggak sih, di sini Hah? kebetulan kan kayak banyak banget beragam orang, kayak Hah? orang Spain juga banyak di sini makan nasi juga. Meksikan itu ada nasi juga, mungkin beda-beda kayak cuman jenis berasnya kali beda ya, tapi selalu Hmm. ada. Gampang ya? Ya, dan kebetulan saya emang bukan tipe yang makan nasi. Jadi Oh, oh iya ya. ya, Cocok berarti. ya Cocok lumayan. berarti. Ya. Mbak di part 1 kemarin kan Mbak Uli udah cerita di sini nih, aduh biaya hidupnya tinggi banget gitu ya. Emang berapa sih Mbak kebutuhan kita untuk 1 bulan lah misalnya untuk makan, kemudian tempat tinggal itu berapa? Nah, yang paling mahal itu di sini sebenarnya housing-nya ya. Kalau kita tinggal kayak di on campus itu kayak bisa kena minimal 1.300 Per per bulannya. Iya, per per bulan. bulan? Oh. Iya, $1.300. Mm-mm.
Kalau di on campus, nah kalau di off campus sebenarnya nggak jauh-jauh beda, tapi mungkin kalau negonya bagus dan kebetulan dapat yang murah, dan kalau mau murah agak jauh dari kampus itu bisa 900, 1000 gitu. Paling murah itu ya, udah ya. Ya, Itu dan kondisi biaya, gimana, Mbak? Maksudnya apartemen kah atau apa itu? oh iya Harga segitu. apartemen. Jadi, harga segitu itu apartemen biasanya 3 bedroom, Mm-mm. ada yang 4 bedroom juga. Nah, jadi sharing sama yang lain kan. Oh, sharing, ya, Cuman ya, ya. kamarnya sendiri-sendiri gitu. Jadi satu Mm-mm. apartemen itu kayak 3 kamar, ada yang 4 kamar. Nah, per kamarnya itu sebenarnya yang $1.300. Oh, per kamarnya yang 1.000. Ya, ya, ya. Tadi saya baru mau tanya, 1.000 Oh, dibagi 4 kan bisa, Mbak. Saya pikir gitu. Oh, oh sekamarnya enggak. ini Per 1.000. orang. Iya, ya, per orang. Wadaw, wadaw. Iya, lumayan. Mahal banget ya. Banget, itu banget banget itu. Terus kalau makan gimana, Mbak? Makan, biaya Nah, makan. makan di sini mahal. Karena kalau kita nggak masak sendiri itu mahal. Karena minimal kayak standar makan paling paling murah itu mungkin $10 ya. $10. Itu 10 yang dolar. biasa banget ya, Itu yang maksudnya. biasa banget. Kalau yang Jadi agak fancy kalau gaya-gayaan gitu. fancy itu bisa $30 sekali makan, 30, 50. Itu kalau di Bangkrut dong. resto-resto yang Bangkrut. bangkrut, ya benar. Jadi harus pintar-pintar banget memang ngolah, terus ya kalau mau nggak mau kan masak ya. Kecuali Masak. Dan yang kembali kepada ini, Mbak, menu kebanggaan Indonesia itu loh. benar. Tapi di sini bervariasi sih, kan. Hmm. Jadi kita tinggal menyesuaikan aja gimana cara hidup kita. Di Hmm. sini banyak banget kayak ada Hmm. aplikasi yang nanti kita bisa dapat makanan murah di jam-jam tutupnya Oh, resto-resto itu. Ada oke, oke, namanya oke, Too oke. Good To Go. Apa Nanti kadang namanya? dia nawarin Too Apa Good namanya? To Go. Too Good To Go. Nah, Oh, jadi kita ngakalinnya gitu, cari-cari promosi. Di sini banyak promo. heeh. Jadi ada yang subscribe bulanan kayak kopi, kalau mau ngopi gitu kayak subscribe bulanan kayak $20 sebulan, tapi kita bebas berapa kali ngambil Oh dalam gitu. sehari. Heeh. Iya, ada yang kayak gitu. Jadi ngakalinnya ya gitu. Terus di app itu tadi kita bisa kayak dapat makanan ya penutup lah ya, tapi Hah? kita nggak bisa pilih makanan yang ada. Ya Iya, mungkin iya. bisa $4. Kayak misalnya pizza gede-gede itu 3 slice Hah? $4 gitu. Itu menjelang restoran tutup kali ya? Iya, iya, iya. Jadi Hmm. kita harus ngambil ke restonya di jam yang udah mereka tentuin gitu. Oke, oke, oke. Menarik juga ya itu ya. Artinya kan, Nah, ya kan kan nggak lumayan. jadi masalah gitu loh. Iya. Itu sama kayak teman saya yang pengen hidup irit waktu dia kuliah di Swedia nih, episode sebelumnya dia bilang kita tuh biasa makan yesterday kebab, dia bilang gitu, yesterday kebab. Sirde kebab. Seladanya dulu dimakan, ayamnya buat nanti gitu. Ini buat nanti. Oh, I see. Jadi di sini juga kita pinter-pinter aja sih. Sebenarnya kayak banyak juga yang kayak food bank. Kalau mau Oh iya, iya. bank ini kan kayak sharing makanan Hmm. gitu setiap 2 minggu kalau nggak salah. Hmm. Ya ya tergantung kita aja, kalau memang mau ikut ngambil ambil gitu. Tapi biasanya kan diperuntukkan buat orang-orang yang membutuhkan memang ya. Pernah Mbak Nah, Uli ikut-ikutan gitu? oh, aku pernah volunteer di Oh, volunteernya. Oke, oke. ya volunteer, tapi kan volunteer kadang dikasih juga paketnya Oh iya. dikasih. Kan Iya. masih layak juga kan makanannya kan? Oh, emang layak karena emang diperuntukkan buat orang-orang Oh, oke, oke. yang homeless, terus buat Hmm. orang-orang. Jadi kebanyakan yang ngambil itu kayak orang-orang udah tua, yang Iya. udah berumur. Nah, mereka biasanya itu kayak di dekat tempat tinggalku ini nanti setiap Sabtu per 2 minggu dia. Hmm. Jadi banyak yang menyalurkan. Jadi kayak ini sih, kayak Kayak program garda sosial. pangan gitu ya, kayak garda Iya, pangan kalau bahasa Indonesianya ya. ya. Iya, Tapi iya, yang iya. ngurus itu organisasi non profit gitu di sini. Nah, itu NGO. enaknya di sini gitu kan. Iya, jadi Sebenarnya volunteer mereka, tuh kayak pengalaman banget ya, Mbak ya. ya pengalaman, dan tadi aku pikir buat bersosialisasi juga, mengasah kemampuan berbahasa juga. Nah, Betul. aku pikir di sana. Biar bahasanya nggak terlalu kecampuran yang kasar-kasar tadi aja gitu. Walaupun dalam keseharian dengar mereka ngomong tetap aja. Tetap ya, tetap ada Ya, gitu-gitunya ya, udah biasa aja. Jadi kayak kayak bukan bahasa kasar sebenarnya, ya ya udah itu biasa aja gitu. iya, iya, iya. Mbak, itu tadi kan biaya hidup mahal juga gitu ya.
kemarin di part 1 Mbak Uli sempat cerita sedikit tentang pandemi itu Mbak, yang saya tertarik ketika Mbak Uli bilang di sana sekarang 80% mungkin sudah nggak ada kewajiban pakai masker, itu gimana Mbak? Oh iya, jadi di sini karena setelah vaksin itu kayak udah 70% ke atas, nah si ininya udah ngumumin, the government state-nya itu udah ngumumin kalau udah boleh lepas masker. Cuman untuk indoor, kayak kita mau masuk ke supermarket gitu ya. Itu masih kayak diwajibkan untuk pakai masker. Iya. Misalnya naik subway, train itu masih pakai masker sih. Cuman kalau di ruangan terbuka kayak di taman-tamannya gitu, public parknya udah bisa nggak lepas masker. Kalau Mbak Uli sendiri sudah vaksin Mbak? Oh sudah dari April. Saya April itu udah komplit ya udah. Iya, karena kebetulan kalau ke kampus itu dipersyaratkan harus sudah vaksin baru bisa masuk ke kelas, ke library. Oke. Gitu. Vaksinnya juga 2 kali di sana sama? Kali, benar. Loh, kuliahnya emang udah offline, Mbak? Nanti fall semester ini udah diwajibkan. Oh, disyaratkan begitu ya. Ya. Jadi waktu sebenarnya kemarin itu hybrid kan, ada kelas kadang online, kadang jadi ganti-gantian gitu. Iya. Cuman kalau kita mau ke library kan, jadi mereka kayak punya app. Nanti di app itu udah harus ada beberapa syarat yang harus sudah kita penuhi untuk masuk ke lingkungan kampus. Jadi biar safe juga. Gitu. Betul. Menarik. Nah terakhir nih Mbak, saya kan WA-WAan sama Mbak Uli belakangan ini. Oh saya masih kerja nih, saya tertarik nih Mbak Uli kok udah kerja di sana sambil kuliah tuh gimana ceritanya gitu? Oh iya mungkin bukan kerja kali, intern. Oh jadi, intern, oke, magang gitu ya. Magang di kampus. Jadi di sini ada program magang buat student. Kebetulan berbayar, ya why not gitu kan, buat nambah-nambah uang jajan. Dibayar maksudnya ya? Iya dibayar. Jadi paid intern. Wih, itu by project atau gimana tuh? Kalau boleh tahu nih sistem pembayarannya bagaimana untuk anak-anak magang di sana? Kan di sini per jam. Kalau di sini kan sistem bayarannya per jam ya. Jadi nanti dapat salary-nya itu per 2 minggu. Cuman kalau masih student itu kayak dibatasin 1 hari cuman bisa maksimal 6 jam. 6 jamnya Amerika tuh tapi berapa ya dolarnya? Ya lumayan lah. Cukup untuk bayar kos-kosan di Indonesia kayaknya. Cukup. Iya makanya. Alhamdulillah. Oke, iya deh Mbak Uli, saya sudah mencuri waktunya Mbak Uli banyak sekali ya, karena kesibukannya Mbak Uli juga. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, kita sharing ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman yang barangkali ingin mengadu nasib ini ke New York gitu ya. Nanti kalau ada yang mau jalan-jalan ke New York, nanti travel buddy-nya bisa Mbak Uli nih kayaknya. Bisa dengan senang hati. Mbak Roma Uli Butar-Butar, terima kasih udah sharing-sharing sama saya di 2 part ini ya. Mudah-mudahan kita sukses ke depannya Mbak Uli. Nanti kembali ke tanah air juga bisa membawa apa ya, yang lebih bermanfaat gitu ya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Oke, Mbak Uli, terima kasih. Selamat pagi waktu Indonesia. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Mbak Mel. Bye. Bye.